Oke, selamat pagi. Di video yang ini saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi untuk yang PT Chevron. Nah, di sini yang pertama kali kita buat seperti biasa ya, nama PT-nya dulu. Ini nggak boleh sampai lupa. Kalau sampai tidak buat kopnya, ini nanti nilainya saya kurangi. Jadi PT Chevron, laporan, laporan rekonsiliasi bank. Laporan rekonsiliasi bank, terus periode atau per aja per 31 Maret 2020. Oke. Nah, ini ada bagian yang kas menurut perusahaan. Lalu di bawahnya ada bagian ditambah apa aja nanti bla bla bla. Lalu ada bagian dikurang bla 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 juga. Lalu paling bawah nanti ada saldo kas yang sesungguhnya. Lalu nanti saya kira-kira juga di sebelah sini juga boleh lah. Kas, oke, kita copy paste saja supaya lebih cepat. Di sini aja. Jadi ada kas menurut bank ditambah dikurang saldo kas sesungguhnya. Oke. Yang selalu ingin saya tekankan di setiap kali kita belajar lewat WA, kadang saya merasa kalian belum memahami konsepnya. Kadang selalu dikatakan bahwa, Bu, ini kasnya bank. Jadi yang membuat kalian susah memahami sepertinya itu, kalian menganggap ini adalah kasnya bank, uangnya bank. Padahal ini bukan uangnya bank. Ini adalah uangnya perusahaan. Ini adalah uangnya perusahaan yang ada di ruas sebelah kiri dengan ruas sebelah kanan itu dua-duanya adalah uangnya perusahaan. Cuma yang membuat dia berbeda adalah tunggu. Cuma yang membuat dia berbeda, kenapa angkanya berbeda? Itu karena yang ruas sebelah sini itu uang kas perusahaannya itu dicatat oleh bagian akuntan. Kalau yang di ruas sebelah kanan itu dicatat oleh bagian bank. Jadi memang otomatis dicatat oleh sistemnya bank. Paling berubah kalau misalnya dari pihak bank, dari tellernya ada mencatat penerimaan uang atau pengeluaran uang. Tapi sejujurnya ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan itu dua-duanya uang perusahaan. Udah saya sampaikan misalnya perusahaan kalian punya uang 1 triliun, punya kas 1 triliun. Nah itu kan nggak mungkin 1 triliunnya disimpan di dalam perusahaan. Nah pasti disimpan di bank. Jadi makanya nanti pasti ada catatannya, ada rekening koran banknya, ada saldonya. Berapa sih nilai uang yang ada di bank. Nah, eh ketika perusahaan itu punya uang yang ada di bank, dia nggak mungkin percaya 100% aja, oh bank kan, saya kan simpan uang di bank, terus di bank itu kan udah ada buku tabungannya, ada rekening korannya, berarti udah jelas dong pencatatannya, ngapain saya buat lagi? Nah, nggak seperti itu ya. Jadi perusahaan itu tetap mencatat juga aliran dananya yang ada di bank. Jadi perusahaan itu nanti akan meminta akuntannya untuk membuat catatan juga. Nanti kalau ada keluar masuk kas, nanti kamu tolong catat ya. Jadi nanti di akhir bulan nanti kita akan cek benar nggak pencatatan kita dengan pencatatan bank. Takutnya kan bank ada yang salah dan kita juga bisa ngecek gitu ya. Kalau misalnya ada yang salah juga. Jadi memang harus dicatat oleh kedua belah pihak. Jadi saya ulangin sekali lagi. Yang ada di ruas sebelah kiri dan ruas di sebelah kanan itu dua-duanya adalah uangnya perusahaan, uangnya PT Chevron, cuma memang dicatat oleh orang yang berbeda. Simpannya semua uangnya memang disimpan di bank, cuma dicatat oleh dua orang. Jadi yang ini yang menurut perusahaan dicatat oleh akuntan, yang sebelah sini yang menurut bank ini maksudnya dicatat oleh pihak bank gitu ya. Oke, nah di sini kita lihat dulu saldo rekening kas menurut catatan perusahaan berjumlah ini. Jadi menurut perusahaan uangnya itu ada sekitar 153 1538687 645.
Ini juga angka-angka seperti ini itu jangan sampai salah tulis karena kalian kan nanti tulis tangan jadi jangan sampai salah tulis. Oh, ini kan saya satunya double. Jadi oke. 1538687 648 ini ada saldo kas menurut perusahaan. Lalu saldo menurut rekening giro menurut laporan bank. Nah, di bank itu kan biasa ada tabungan biasa, ada juga yang namanya rekening giro. Rekening giro itu memang biasa untuk yang perusahaan karena rekening giro itu dia bisa memberikan fasilitas ini buka cek. Jadi biasanya kalau mungkin kalian ada yang sudah bekerja atau ada orang tuanya yang biasa sering buka cek atau biasa lihat film, ada yang tulis cek terus ceknya dibayarin ke orang, bisa dicairkan ke bank. Nah, itu baru bisa dibuat kalau memang orang yang pemilik cek itu punya rekening giro. Kalau tabungan biasa itu nggak ada ceknya gitu ya. Oke, biasa perusahaan memang pakai rekening giro. Rekening giro di banknya saldonya ini saya ketik dulu 1517122 295. Oke. Oke. 1517122 295. Oke. Nah, kalau sudah kita lanjut ke soalnya. Setoran pada tanggal 16 Maret 2020 dengan bukti setor nomor 00312 sebesar 85 juta belum tampak dalam bank ICBC. Berarti perusahaannya simpan uang di bank ICBC pada bulan Maret 2020. Nah, ingat aja, oh ya, ada setoran nih di tanggal 16 dengan bukti setor ini tapi belum tampak dalam bank ICBC. Nah, jadi yang namanya kita setor uang ke bank itu kan harusnya kita datang nih, ada petugas perusahaan datang ke bank karyawannya setor uang, harusnya kan uangnya bertambah. Nah, karena keterangannya belum tampak dalam bank ICBC, nih, karena keterangannya belum tampak pada bank ICBC, berarti yang salah adalah si bank. Karena apa? Memang udah disetor sama karyawan, ada bukti setornya gitu. Cuma memang belum dicatat di bank. Nah, kenapa belum dicatat di bank, Bu? Ini banknya salah ya? Tellernya salah catat apa gimana ya? Sebenarnya nggak juga sih. Ini mungkin eh, apa namanya karyawannya itu udah siapkan slip, udah ambil slip setor di bank, cuma mungkin eh, apa udah diisi slip setornya. Biasa kan slip setor kan bisa dibawa pulang dulu gitu ya. Nah, udah diisi misalnya, cuma dia belum setor kembali uangnya ke bank. Jadi mungkin petugasnya lagi kemana gitu. Nah, jadi waktu tutup buku di tanggal 31 Maret itu belum tersetor ke dalam bank. Padahal di perusahaan udah mencatat, akuntan tuh udah nyatat. Oke, kita tanggal 16 ada setor uang ya, ada tambah uang gitu loh. Cuma di banknya memang belum ada mencatat karena tadi itu mungkin si orang yang setornya tadi kelupaan nyetor atau apa. Jadi waktu tutup buku sampai tanggal 31 juga belum disetor uangnya. Nah, ini eh, apa namanya? Karena setorannya masih dalam perjalanan, setorannya belum sampai, kita sebutannya itu deposit in transit sebesar yang ini. Berarti memang udah setor, maksudnya uangnya memang harusnya 85 juta ini disetor ke bank, cuma memang belum ada di bank mungkin karena orangnya belum setorkan, mungkin kelupaan atau apa gitu ya. Nah, ini sebesar 85 juta. Oke. Nah, salah satu tujuan dari buat laporan rekonsiliasi, materi laporan rekonsiliasi ini ada di buku-buku akuntansi itu, dia gabung dengan babnya pengendalian internal perusahaan. Bayangkan kalau misalnya perusahaan itu tidak mencatat kasnya. Jadi si akuntan itu nggak nyatat kas. Jadi yang nyatat kas kita pakai buku tabungan aja ya kan, di bank itu kan
ada pencatatannya lengkap, ya udah kita nggak usah nyatat lagi di perusahaan, kita pakai aja semua catatan yang ada di bank, percaya aja dengan bank. Nah, kalau ada salah-salah catat seperti ini, misalnya ini ya, perasaan kita udah setor 85 juta ke bank, tapi kok di banknya kan karyawannya tadi belum kesetor gitu ya, mungkin karyawannya lupa dan segala macam. Nah, bagi kita kayaknya udah deh disetor, cuma di banknya itu nggak ada pencatatan ini. Berarti kan nanti ini hilang nih. Ini kan berarti hilang. Nah, kalau udah hilang nggak muncul di rekening koran, maka nanti perusahaan tidak akan tahu kalau 85 juta itu belum masuk. Jadi nanti karyawan yang tadi bawa 80 juta dan kelupaan setor itu ya akan lupa-lupa selamanya, ya nggak bakal disetor-setor. Karena apa? Pengendaliannya kurang. Jadi di bank nggak ada pencatatannya. Jadi kita pikir oh ya mungkin udah banyak transaksinya. Cuma kalau kalau ada dicatat dua-duanya, bagian perusahaan ada catat, bagian bank juga ada catat. Nah itu kita bisa samain. Oh ini udah harusnya ada setoran kok ini nggak ada. Nah bisa diperbaiki, ditelusuri. Itu tujuannya buat laporan rekonsiliasi. Ini saya kembalikan dulu. Oh yang tadi. Nih deposit in transit. Kalau udah kita lanjut yang D. Bank telah menerima pelunasan piutang dagang milik PT Chevron. Jadi bank sudah terima. Bank udah terima pelunasan piutang. Jadi piutang seperti biasa ya, ada orang hutang ke PT Chevron, ada orang hutang ke kita. Kita sebagai PT Chevron di sini ingat. Jadi ada orang hutang ke kita berupa piutang sebesar 17 juta. Nah, penerimaan pelunasan piutang ini belum dicatat oleh jurnal penerimaan kas oleh PT Chevron. Jadi yang belum catat ini adalah si PT Chevron. Jadi banknya udah terima uang, cuma belum dicatat oleh perusahaan. Kenapa belum dicatat oleh perusahaan? Mungkin saja nih, orang yang berhutang ke PT Chevron itu ke bank ICBC, terus dia lunasin di bank. Nah, transaksi yang terjadi di bank itu kan tidak otomatis diketahui oleh perusahaan, karena nggak mungkin teller tiap kali terima transaksinya si PT Chevron, terus dia telepon, PT Chevron ini ya ada terima dana, kan nggak mungkin dia konfirmasi terus gitu. Kalau misal pun udah online banking segala macam kan tetap harus dicatat manual, dicek manual oleh akuntan. Nah, misalnya akuntannya belum cek manual, jadi kan belum ketahuan. Nah, karena itu dia misalnya belum nyatat, maka di sini kita harus catat. Catatnya di bagian perusahaan, karena di bagian bank tadi udah ya, udah terima, banknya udah terima. Nah, jadi di sini keterangannya itu menerima pelunasan piutang. Belum dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Udah jelas-jelas katanya penerimaan kas. Yang namanya terima uang ya pasti bertambah di bagian sini. Nah, boleh kita tulisnya misalnya piutang atau misalnya mau tulis pelunasan piutang juga boleh. Pelunasan piutang sebesar 17 juta 17 juta atau supaya rapi saya buat di sini aja. 17 juta 534.650. Ini oke. Oke. 17.534.650. Nah, oke. Lunasan piutang di saat di sini ini bank nggak perlu nyatat lagi. Kenapa? Karena banknya udah nyatat. Kan kita laporan rekonsiliasi itu cuma nyatat untuk yang belum nyatat aja gitu. Atau ada salah catat kita perbaiki. Nah, itu tujuan laporan rekonsiliasi. Lalu setoran cek nomor ini dari Tuan Hawi sebesar 55 juta telah dikembalikan oleh pihak ICBC karena tidak ada dananya. Nah, jadi setoran dari Tuan Hawi. Berarti kita dapat cek nih dari Tuan Hawi 55 juta, kita dapat cek. Ketika kita dapat cek, itu biasanya ini udah saya jelasin di WA sih harusnya. Ketika Tuan Hawi itu kan kita terima cek dari Tuan Hawi ya. Jadi ketika kita dapat uang berupa cek dari Tuan Hawi, mungkin si akuntan perusahaan udah senang gitu kan. Oke, kita dapat uang ya. Oke, dicatat. Oke, kita dapat uang sebesar 55 juta. Lalu ketika cek ini dibawa ke bank ICBC, ternyata bank ICBC tolak. Oh maaf ya, kata si teller kan. Maaf kami tidak bisa mencairkan uangnya karena uang Tuan Hawi di rekeningnya Tuan Hawi itu nggak ada uang sebesar 55 juta. Kalau misalnya
di dalam ceknya tertulis 55 juta, kalau mau dicairkan ke dalam uang tunai ya harus ada 55 juta. Kalau di dalam rekening Tuan Hawi tidak ada uang 55 juta, maka cek itu tidak bisa dicairkan atau disebut cek kosong. Kalau udah cek kosong gimana? Ya udah berarti nggak ada dananya, udah nggak bisa ditolak. Berarti apa namanya? eh, Ceknya ini tidak bisa dicairkan uangnya, jadi tidak jadi dapat uang. Jadi di sini kan keterangannya tadi setoran dari cek Tuan Hawi itu kan tadi waktu dapat cek dari Tuan Hawi udah seneng minta ampun nih dapat 55 juta. Ternyata waktu dibawa ke bank nggak ada dananya. Makanya bank bener dong. Kenapa bank tidak catat? Ya karena bank benar, karena memang nggak ada dananya. Makanya di bank nggak salah. Yang salah adalah di bagian perusahaan. Nah, kenapa perusahaan bisa salah? Karena tadi dia udah terlalu pede nih Tuan Hawi nih bayarin dia uang. Oh iya dia mungkin waktu itu udah catat. Oke bertambah ya 55 juta dari Tuan Hawi nih. Wah, Tuan Hawi bayarnya pakai cek gitu. Ternyata uangnya nggak ada. Nah maka harus kita kurangi. Jadi kas kita kurangi. Kenapa kurangi? Karena itu Tuan Hawi itu nipu-nipu kemarin katanya ada 55 juta, ternyata nggak ada. Padahal saya udah terlanjur nyatat nih ada tambah uang mungkin ya di kasnya, maka harus diperbaiki. Nah, keterangannya boleh cek kosong atau kemarin NSF check, non sufficient fund itu untuk apa? Keterangan nama lainnya cek kosong. Cek kosong, boleh nomor ceknya ya. Nomor ceknya ini, cek kosong, cek nomor. Cek kosong nomor ini, keterangan aja, sebesar 55 juta. 55, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oke. Jadi udah ada cek kosong nih, 55 juta di bagian berkurang. Nah, lalu begini nih. Eh semester-semester sebelumnya ada yang pernah tanya nih. Kalau misalnya Tuan Hawi tadi kan memberikan kepada perusahaan kita berupa cek kosong yang nggak ada dananya. Itu kan bisa dianggap penipuan juga ya, karena gimana ya? em, Tuan Hawi itu ibarat kayak bayar kita 55 juta, kita berarti udah mencatat, oke, hutang kamu Tuan Hawi udah lunas ya, karena ini udah dapat 55 jutanya. Ternyata waktu dibawa ke bank, ternyata nggak ada uangnya. Nah, bank itu biasanya untuk nasabah-nasabah yang sering kasih cek kosong ke orang lain, jadi misalnya dibawa ke bank ICBC, terus ketika dicek, oh ini cek kosong nih, nah itu banknya itu nanti catat dia berapa kali kasih cek kosong. Nah itu ada aturannya. Jadi dia berapa kali dikasih cek kosong, nanti ada peringatan segala macam. Kalau dia terlalu banyak berkali-kali-kali memberikan cek kosong terus, nah itu bisa-bisa nanti diblokir oleh banknya. Jadi memang nggak boleh sembarangan kasih cek kosong terus, karena bisa dianggap penipuan juga ya gitu. Ada peringatan dari banknya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang F. Cek yang masih beredar, belum dicairkan atau diuangkan sampai tanggal 30 Maret sebesar ini. Nah, untuk cek yang masih beredar ini atau belum dicairkan ini itu sama artinya dengan em, outstanding check. Nah, jadi ibaratnya gini, kita keluarkan uang, misalnya ya perusahaan Chevron ini, kita sebagai PT Chevron itu misalnya membeli mobil sebesar 300 juta. Nah, itu kan agak susah kalau kita bawa 300 jutanya di dalam tas atau bawa uang tunai ini 300 juta. Itu mungkin agak susah. Jadi, kita tuliskan ceknya nih. Kita tulis, oke, ini 300 juta. Nah, ini ya Pak ya, saya beli mobil, bayarnya pakai 300 juta. Jadi, ketika kalian bayar sesuatu pakai cek, lalu ceknya diberikan kepada orang lain, nah orang lain itu kan nanti akan membawa cek itu dan mencairkan uangnya. Ketika orang lain mencairkan uangnya, maka saldo kita di bank akan berkurang karena kita gunakan untuk membayar mobil. Nah, saldo kita baru akan berkurang kalau cek tersebut dicairkan. Tapi kalau misalnya kita sebagai PT Chevron, kita mau beli mobil tadi ya harganya 300 juta, lalu saya bayar 300 jutanya ke dealer mobilnya, pakai cek.
harusnya si pemilik dealer mobil itu membawa cek tersebut ke bank untuk dicairkan sehingga uang saya berkurang 300 juta, uang kita berkurang 300 juta. Nah, tapi pemilik dealer bank ini mungkin orangnya lupa, atau misalnya dia orangnya suka banget koleksi cek, atau misalnya dia mungkin ceknya hilang atau apa, jadi menyebabkan bahwa ceknya tidak pernah dibawa ke bank. Atau misalnya dia mau cairkannya bulan depan atau bulan apa, sehingga sampai tanggal 31 Maret pun cek itu tidak dibawa ke bank. Kalau ceknya nggak dibawa bank, dealernya tidak bawa ceknya ke bank, maka uang kita nggak bakal berkurang. Jadi sampai kapanpun uang kita nggak akan berkurang kalau cek yang dipegang orang lain tuh nggak dicairkan gitu ya. Karena memang orang itu nggak bawa ke bank, nggak ditukar jadi uang. Gimana uang kita mau berkurang? Berarti uang kita tetap. Nah, untuk cek yang masih beredar seperti ini atau sebutannya bisa outstanding check, cek yang belum dicairkan ya, itu masuk bagian bank. Berarti kita perbaiki bagian bank. Kenapa diperbaiki bagian bank? Karena tadi di bagian perusahaan itu akuntan udah nyatat, oke kita beli mobil 300 juta, udah dicatat manual. Cuma untuk di banknya memang dia belum nyatat. Karena apa? Teller bank itu nggak tahu kalau kita ada beli mobil. Teller bank itu nggak tahu kalau uang kita ada akan berkurang 300 juta karena ceknya tadi ya belum dicairkan. Nah, cek yang harusnya mengurangi saldo tapi belum dibawa ke bank dan dicairkan, kita sebutannya outstanding check dan bukan bagian bertambah. Kenapa bukan menambah saldo kas yang ada di bank? Masa ya kita beli mobil, bayar pakai 300 juta, tiba-tiba uang kita di bank bertambah? Ya enggak lah. Kalau kita beli mobil, kita bayarnya pakai cek, ya uang kita akan berkurang seharga mobilnya. Makanya ini keterangannya outstanding, outstanding check, atau biasanya disingkat jadi OC ya gitu. Cuma outstanding check, atau mau tulis OC langsung juga boleh ya, bebas ya. Ini ada nomornya nggak? Nggak ada, cuma cek yang masih beredar aja 74 juta. 74, 23, 456. Oke. Lalu setoran dari PT ini udah yang ke. Oke, nah sekarang yang nomor 7. Nah, untuk yang nomor 7, setoran dari PT Chevin. Ya, ini Chevin ya, ingat nama perusahaan kita Chevron. Ini Chevin sebesar 26 juta telah salah dicatat. Nah, ini ada keterangannya salah dicatat oleh bank. Kalau misalnya keterangannya itu udah salah dicatat oleh bank, ya pasti di sebelah sini. Kalau enggak bagian ditambah, ya bagian dikurang. Salah dicatat oleh bank sebagai setoran PT Chevron. Nah, yang namanya setoran itu menambah. Jadi ceritanya gini, ada karyawan dari PT Chevin nyetor uang ke bank. Harusnya uang yang bertambah itu kan uangnya Chevin. Malah ditulis setorannya PT Chevron. Jadi karyawannya Chevin setor uangnya untuk Chevin, harusnya Chevin bertambah, malah Chevron yang ditambahkan, malah punya kita yang bertambah. Berarti waktu salah ini, waktu ditambahkan ke tempat kita, berarti uang kita kebanyakan. Yang harus kita lakukan adalah kita kurangi kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan sebesar 26.675.000. 226 juta. Nah, ingat ya, Bu, setoran kan uangnya kan menambah, ngapa nggak dicatat di bagian bertambah? Bukannya begitu, tapi ini ceritanya bukan hak kita, karena uangnya memang bukan uang kita. Waktu si karyawan Chevin datang ke teller, tellernya mungkin salah input, jadi uang kita yang bertambah. Nah, uang kita bertambah ya kita harus kembaliin ke PT Chevin. Karena kita mau kembali uangnya Chevin, ya udah makanya berkurang. Dicatat di bagian berkurang sebesar uangnya Chevin. Lalu yang terakhir, nah ini yang seperti biasa ya, pendapatan bunga dan biaya administrasi bank. Perlu diketahui bahwa yang namanya bank kasih bunga atau bank memberikan biaya administrasi, itu mereka nggak pernah kasih tahu ke kita dulu. Oke, ini ya kami mau kasih bunga pada tanggal segini ya, jangan lupa nyatat ya. Nah, itu banknya, tellernya itu nggak mungkin info ke perusahaan seperti itu. Sama juga kalau misalnya mau potong biaya admin.
Nggak mungkin si teller bank telepon dulu karyawan yang ada di perusahaan, "Ini ya, kami mau, motong apa, mau potong biaya admin ya dari rekening ya." Nggak mungkin seperti itu. Untuk yang bunga bunga bank karena udah nabung di bank dan biaya admin bank, ini pasti dilakukan oleh bank itu secara manual, jadi by system. Jadi kita baru tahu ada pemotongan admin atau dapat bunga itu dari rekening koran yang nanti di akhir bulan dikirim. Nah, jadi karena banknya bagian bank di sini udah catat, sedangkan kalau bagi kita kan kita belum catat karena kita nggak tahu ada transaksi itu. Ya, jadi untuk yang poin H kalau kita mau perbaiki ya perbaikinya di perusahaan, bukan di bagian bank. Karena banknya udah nyatat, udah. Cuma kitanya aja yang nggak tahu kalau memang ada pendapatan bunga dan biaya admin. Tulis saja di sini, kalau pendapatan bunga kan memang menambah uang perusahaan. Tulis saja pendapatan, pendapatan bunga, bank. Lalu yang di bawahnya berarti biaya bunga atau beban bunga. Beban bunga bank. Pendapatan bunganya Pendapatan bunganya 350.000. Lalu biaya adminnya 125.000. Oke. Nah, kalau udah, ini masing-masing tinggal ditambah aja. Ini. Tinggal ditambah aja. Ini cuma supaya kelihatan rapi aja. Ini nggak ada angkanya ya. Ya udahlah, dibuat aja. Ini juga. Oke. Nah, ini ditambahkan. Ini tambah 17 juta ditambah 350.000. Yang ini juga sama ditambahin juga. Ini tambah ini. Yang ini juga ditambahin. Ini karena dia sendiri ya udah langsung tulis saja 85. Yang ini ditambahin. Tambah. Kalau sudah baru kita ini ya. Bagian atas ini tambahkan dengan yang ini. Di bagian paling atas yang saldo kas menurut perusahaan, tambahkan dengan bagian ini, lalu nanti kurangi dengan bagian yang ini. Kurangi dengan bagian ini. Ini juga sama. Jadi bagian yang bank juga sama, ini tambahkan dengan yang ini. Ditambahkan. Lalu nanti dikurangi dengan bagian dikurang. Dikurang. Oke. Nah, jadi nanti ini tambah ini berapa? Kalau mau ditambahin dulu juga boleh. Jadi ini tambahkan dengan yang bagian ini yang ditambah. Lalu nanti hasilnya baru kurangi. Hasil ini dikurangi dengan hasil ini. Ini juga sama. Hasil yang atas tambah yang bawah. Berapa? Lalu nanti hasil di sini didapat dari hasil tambah tadi dikurangi dengan yang ini. Nah, hasilnya itu harus sama antara kolom ini dan ini. Saldo akhir, saldo kas yang sesungguhnya, maksudnya saldo kas asli yang sebenarnya harus ada di bank dan di perusahaan, menurut pencatatan bank dan perusahaan harus sama, harus seimbang. Nah, kalau sudah, berarti ini laporan rekonsiliasi untuk yang PT Chevron. Nah, ini sebenarnya soalnya tidak terlalu sulit, jadi tolong dipelajari. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan di grup WA kelas ya. Selamat pagi.